Budi, pria berusia 35 tahun, tampaknya memiliki kehidupan yang sempurna. Ia bekerja sebagai manajer di sebuah perusahaan swasta, memiliki istri yang cantik, Mira, dan dua anak yang selalu ceria, Arka dan Siti. Hidup mereka terbilang harmonis. Setiap hari, Budi dan Mira saling berbagi tugas rumah tangga dan pendidikan anak-anak. Meski sibuk dengan pekerjaan, Budi selalu berusaha untuk memberi perhatian yang cukup pada keluarganya. Mira, yang berusia 33 tahun, adalah sosok yang lembut dan penyayang. Ia seorang ibu rumah tangga yang taat beragama dan sangat mencintai keluarga kecilnya. Sejak kecil, Mira selalu berdoa agar dapat menjalani ibadah umrah ke Mekah bersama suaminya. Namun, kesempatan itu baru datang beberapa tahun belakangan ini. Mira sangat bersyukur bisa melaksanakan ibadah tersebut, dan ia percaya perjalanan umrah ini akan mendekatkannya lebih jauh lagi dengan Tuhan. Beberapa hari sebelum keberangkatan Mira ke Mekah, rumah mereka dipenuhi dengan aktivitas persiapan. Mira mengemas pakaian, menyusun daftar doa yang ingin dibaca di Tanah Suci, dan memastikan segala urusan rumah tangga akan berjalan dengan lancar selama ia pergi. Ia berbicara dengan penuh antusiasme tentang pengalaman yang akan dia alami di Mekah. Budi, meskipun merasa bangga dan mendukung penuh keputusan istrinya, tidak bisa menutupi sedikit rasa cemas. Meski begitu, ia tahu betul bahwa ini adalah kesempatan yang luar biasa bagi Mira untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Jaga anak-anak baik-baik ya, Budi, kata Mira sambil merapikan koper besar di sudut kamar. Dan, jangan lupa berdoa. Aku juga akan mendoakan kita semua di sana. Budi tersenyum dan mengangguk, mencoba menunjukkan ketegasan meski sedikit merasa ada sesuatu yang berbeda. Tenang, Mira. Semua akan baik-baik saja. Ini kan cuma seminggu. Pasti bisa mengatur semuanya. Namun, dalam hatinya, Budi merasa senang dengan ide waktu sendiri yang sebentar lagi akan dia nikmati. Tanpa sengaja, pikiran itu meresap. Selama ini, meskipun hidupnya terbilang bahagia, ada bagian dalam diri Budi yang merasa terkekang. Waktu bersama Mira terasa seperti rutinitas yang tidak ada habisnya. Dulu, ia sangat mencintai Mira. Namun akhir-akhir ini ada perasaan hampa yang sulit ia jelaskan. Saya bisa lebih santai, pikir Budi dalam hati, tidak perlu terus-menerus berada dalam kerangka rutinitas ini. Mungkin bisa sedikit menikmati kebebasan. Budi mencoba menenangkan dirinya dengan berpikir bahwa ia hanya ingin menikmati waktu tanpa tekanan. Namun, dalam kesendirian itu, kemungkinan-kemungkinan lain pun mulai terlintas. Ia berjanji pada diri sendiri untuk menjaga rumah dengan baik. Namun di balik janji itu ada rasa penasaran yang mengarah pada kebebasan yang tak terkendali. Mira berangkat ke Mekah dengan doa penuh harapan dan semangat. Begitu pesawat yang membawanya lepas landas, Budi berdiri di dekat jendela, melihat pesawat tersebut menghilang dari pandangannya. Sebuah perasaan ringan menyelimuti dirinya. Ia tahu, saat itulah, kebebasan yang ia rasakan dimulai. Namun, Budi tidak menyadari bahwa langkah pertama untuk mengubah hidupnya dan kehidupan keluarganya baru saja dimulai. Sementara itu, di Mekah, Mira menghadap ke Ka'bah dengan hati penuh harap. Dalam setiap doa yang dilantunkan, ia memohon kebahagiaan untuk suaminya, anak-anaknya, dan dirinya sendiri. Namun, di saat yang sama, di rumah mereka yang sepi, Budi mulai merasa bahwa kebebasan yang ia inginkan lebih dari sekadar waktu sendiri. Dan dalam sekejap, ia tak sadar bahwa dirinya sudah berada di jalan yang akan mengubah segalanya. Hari-hari pertama tanpa Mira terasa cukup asing bagi Budi. Meskipun awalnya dia merasa lega karena mendapatkan waktu untuk diri sendiri, perlahan rasa kesepian itu mulai menghantuinya. Tidak ada suara tawa anak-anak yang mengisi ruangan, tidak ada lagi kebiasaan Mira yang selalu mengingatkan untuk beres-beres rumah atau mempersiapkan makan malam bersama. Budi mulai merasa rindu akan perhatian, terutama perhatian dari seorang wanita. Seperti kebanyakan pria yang terjebak dalam rutinitas kehidupan rumah tangga, Budi merasakan bahwa ada hal yang hilang dalam hidupnya. Hatinya mulai mencari-cari pelampiasan, sesuatu yang bisa mengisi kekosongan itu. Semuanya bermula saat Budi bertemu dengan Lina, seorang wanita muda yang baru saja bergabung di perusahaan tempatnya bekerja. Lina, seorang wanita berusia 28 tahun dengan rambut panjang yang selalu tampak rapi dan senyum yang menggoda, mulai menunjukkan perhatian yang berbeda padanya. Dia sering menyapa Budi di ruang makan siang dan menyebutkan betapa profesionalnya Budi di tempat kerja, membuat Budi merasa dihargai. Meskipun awalnya Budi berusaha menjaga jarak dan menghindari perasaan yang berkembang, semakin lama mereka semakin sering berinteraksi.
Pertemuan-pertemuan singkat di kantor berubah menjadi percakapan panjang di luar jam kerja, bahkan kadang-kadang di akhir pekan. Lina mulai mengirimkan pesan-pesan manis, berbagi cerita pribadi, dan mengajak Budi keluar untuk makan malam. Rasanya seperti mendapat kembali perhatian yang sudah lama hilang tanpa Budi sadari. Lina ternyata mulai mengisi kekosongan dalam hidupnya yang selama ini tak terungkapkan. Perasaan itu berkembang begitu cepat. Dan meskipun Budi tahu bahwa dia sudah menikah dan memiliki keluarga, dia merasa bahwa hubungan dengan Mira sudah kehilangan gairah. Saat Mira berada di Mekah, Lina mulai sering datang ke rumah Budi. Mereka berdua sering menghabiskan waktu bersama di ruang tamu, atau bahkan kadang-kadang duduk berdua di teras rumah, berbicara tentang segala hal, tanpa ada yang mengganggu. Ketika Budi sedang merasakan kebahagiaan yang datang dari perhatian baru, dia mulai melupakan kewajibannya sebagai suami dan ayah pada awalnya. Hubungan mereka terasa tidak lebih dari sekadar persahabatan. Tetapi seiring berjalannya waktu, perasaan itu semakin mendalam. Tanpa sadar, mereka melangkah lebih jauh. Budi merasa semakin sulit untuk menghindari godaan yang datang dari Lina, apalagi dengan Mira yang sedang jauh di Mekah. Di rumah, meskipun Budi berusaha untuk menutupi segala sesuatunya, anak-anak mulai merasa ada yang berbeda. Arka, yang berusia 8 tahun, mulai mengajukan pertanyaan. Ayah, kenapa Mama nggak pulang duluan? Kenapa ayah sering bicara sama ibu itu? Lina, tanya Arka dengan nada polos yang membuat Budi terdiam. Budi terkejut mendengar pertanyaan itu. Dia mencoba menenangkan Arka dengan berkata, Mama sedang pergi umrah. Nak, ayah cuma ngobrol sama teman kerja. Itu saja. Namun, di dalam hatinya, ia tahu bahwa jawaban itu mulai tidak meyakinkan. Bahkan bagi dirinya sendiri Siti, yang lebih muda, juga mulai menunjukkan tanda-tanda kebingungannya. Seringkali dia bertanya, kenapa ibu tidak pulang? Kenapa kita nggak makan malam bareng? Suasana rumah yang biasanya dipenuhi tawa dan kebersamaan kini terasa sepi dan berbeda. Anak-anak mulai merasa ada sesuatu yang tidak beres. Meskipun mereka tidak mengungkapkannya secara langsung, di sisi lain, Budi mulai terjebak dalam kebohongan kecil yang semakin banyak. Ia mengatakan kepada anak-anak bahwa ia harus bekerja lembur. Meskipun kenyataannya ia lebih sering menghabiskan waktu dengan Lina, baik di rumah atau di luar rumah. Ia menutupi ketidakhadirannya dengan alasan yang sering berubah-ubah, sehingga semakin banyak kebohongan yang harus ia perbaharui. Suatu malam, saat Lina datang ke rumah untuk makan malam bersama Budi, mereka berbincang dengan sangat akrab. Arka, yang baru saja pulang dari bermain, melihat mereka berdua duduk berdekatan, berbicara dengan sangat santai. Meski anak-anak tidak tahu persis apa yang terjadi, mereka mulai merasakan ada sesuatu yang tidak biasa. Arka melihat tatapan Budi yang penuh perhatian pada Lina, sesuatu yang tidak pernah ia lihat sebelumnya. Kenapa ayah dan ibu itu sering ngobrol? Kenapa mereka nggak pernah ngajak kita? Tanya Arka kepada Siti, dengan sedikit kebingungan. Siti hanya diam, tapi matanya memancarkan rasa curiga yang sama. Budi, yang mulai merasa terpojok, berusaha untuk meyakinkan dirinya bahwa apa yang dia lakukan tidak seburuk itu. Namun, setiap kali ia melihat anak-anaknya yang semakin cemas dan mendengar pertanyaan-pertanyaan yang semakin tajam, hatinya mulai dihantui oleh rasa bersalah yang mulai tak bisa ia elakkan. Dengan Mira yang sedang jauh di Mekah, Budi merasa semakin terjebak dalam perasaannya sendiri. Meskipun ia berusaha mengabaikan kebohongan-kebohongan itu, perasaan bahwa dirinya sedang memutuskan untuk mengambil jalan yang salah semakin menguat. Namun, di sisi lain, Lina yang terus memberinya perhatian membuatnya semakin sulit untuk keluar dari keterikatan ini. Sementara itu, Mira di Mekah, tanpa menyadari apa yang sedang terjadi, terus berdoa dengan tulus, mengharapkan kebahagiaan bagi keluarganya. Tapi di rumah, kisah yang berbeda tengah berkembang, dan perasaan Budi mulai terombang-ambing antara kesalahan yang ia sembunyikan dan kebahagiaan yang ia rasakan hari itu. Mira tengah berdoa di salah satu sudut Masjidil Haram, menikmati kedamaian yang hanya bisa dirasakan di tempat suci tersebut. Meskipun perjalanannya ke Mekah sudah membawa banyak kebahagiaan spiritual, ia merasa ada sesuatu yang kurang, terutama kerinduan terhadap Budi dan anak-anaknya. Ia sudah menyesuaikan diri dengan ritme ibadah di sana, namun hati seorang istri dan ibu tidak bisa berhenti memikirkan keluarga di rumah. Pada hari keempat, kabar baik datang. Seorang jamaah lain memberitahunya bahwa penerbangan ke Jakarta tersedia lebih cepat, karena ada perubahan jadwal. Tanpa berpikir panjang, Mira memutuskan untuk mengambil kesempatan itu. Ia ingin segera pulang untuk bertemu keluarga, dan meskipun tak memberitahu Budi sebelumnya,
Ia merasa bahwa kepulangan ini akan menjadi kejutan yang menyenangkan. Ia ingin melihat bagaimana Budi mengatur rumah tanpa dirinya, berharap semuanya berjalan dengan baik, dan mungkin memberi ruang untuk sedikit kelegaan dalam hati setelah perjalanan panjang ini. Di sepanjang penerbangan pulang, Mira merasakan campuran perasaan antara kebahagiaan dan kecemasan. Apakah Budi baik-baik saja tanpa dirinya? Apakah anak-anak sudah merindukannya? Ia berharap perjalanan ini bisa memberi manfaat yang besar bagi dirinya dan keluarga. Dan ia tidak sabar untuk melihat bagaimana keadaan rumahnya setelah beberapa hari kosong tanpa kehadirannya. Sesampainya di rumah, Mira merasakan ada ketegangan yang tak biasa. Saat ia memasuki pintu rumah, tidak ada suara riang dari anak-anak yang biasa menyambutnya. Rumah terasa lebih sunyi dari yang ia ingat. Ada sedikit rasa cemas yang menyelusup di hatinya, tetapi ia mencoba untuk menenangkan diri. Ia meletakkan tas dan melangkah masuk lebih jauh. Namun, ada sesuatu yang mengganjal. Ada aroma parfum yang sangat kuat di udara, parfum yang bukan miliknya. Mira berhenti di tengah ruang tamu, menatap sekeliling. Ia merasa seolah-olah ada sesuatu yang tak beres di rumah ini. Matanya melintas pada kursi yang biasanya kosong saat ia pergi. Namun kali ini ada beberapa barang yang tertinggal begitu saja, seolah-olah seseorang sedang terburu-buru pergi. Hati Mira berdebar kencang. Apakah Budi sudah mulai merasa cemas? Apakah dia sudah merasa terlalu kesepian? Namun, aroma parfum itu terus mengganggu indera penciumannya. Mira tahu betul bahwa itu bukan parfum miliknya. Ia mengenal setiap aroma yang biasa ia kenakan. Lalu siapa yang meninggalkan bau itu? Ketegangan di dalam dirinya semakin kuat. Ia mulai melangkah lebih hati-hati, menuju kamar tidur. Setiap langkah terasa semakin berat. Saat Mira melangkah ke depan kamar tidur mereka, matanya langsung tertuju pada sosok yang tak asing. Lina, wanita yang pernah ia dengar namanya dari Budi, keluar dari kamar tidur mereka dengan langkah terburu-buru. Lina tampak sangat terkejut saat melihat Mira berdiri di pintu. Wajah Lina memucat seketika. Seakan-akan ia sudah ketahuan melakukan sesuatu yang sangat salah. Beberapa detik yang terasa begitu lama antara Mira dan Lina yang saling berpandangan hanya membuat Mira semakin curiga. Lina, suara Mira serak, tidak percaya dengan apa yang baru saja ia lihat. Apa yang kau lakukan di sini? Lina tidak dapat menjawab dengan jelas. Ia tampak terjebak dalam kebingungannya sendiri. Dengan langkah cepat, Lina berjalan keluar dari kamar dan mencoba untuk menutupi rasa cemasnya. Mira berdiri mematung sejenak. Perasaannya bercampur aduk, tidak hanya dengan rasa marah, tetapi juga dengan rasa sakit yang menusuk. Mira menelan ludah, dan segera berbalik menuju ruang tamu, tempat Budi sedang duduk di kursi, tampak terkejut melihat kedatangan Mira lebih cepat dari yang ia harapkan. Wajah Budi terkejut, namun saat ia melihat ekspresi di wajah Mira, ia langsung tahu bahwa kejutan ini bukanlah yang ia inginkan. Mira, kamu sudah pulang. Budi mengucapkan kata-kata itu dengan terbata-bata, mencoba merangkai penjelasan yang rasanya tak akan mampu menenangkan istrinya. Mira menatapnya dengan tajam, matanya dipenuhi dengan pertanyaan yang tak terucapkan. Budi, suaranya penuh ketegasan, apa yang sedang terjadi di rumah kita? Apa yang dilakukan Lina di kamar tidur kita? Budi terdiam sejenak. Tiba-tiba, rasa bersalah yang selama ini ia coba sembunyikan semakin menguasai dirinya. Ia menunduk, berusaha mencari alasan yang bisa ia ucapkan. Mira, aku bisa jelaskan semuanya, kata Budi dengan suara gemetar. Mira melangkah maju, menatap suaminya dengan tatapan penuh kekecewaan. Jelaskan? Apa yang harus dijelaskan? Budi? Apa yang harus aku dengar setelah semuanya yang telah terjadi? Suara Mira kini hampir tak terdengar, tetapi ada getaran marah dan terluka yang begitu jelas. Budi memejamkan mata dan menarik napas dalam-dalam. Dia tahu bahwa tidak ada lagi jalan keluar dari kebohongan yang sudah ia buat. Dia menyesal, namun semua yang ia lakukan tak bisa diubah. Aku minta maaf. Mira, aku tahu aku salah. Aku tidak bisa terus menyembunyikan semuanya darimu, kata Budi dengan suara serak. Lina dan kami, terlibat lebih dari yang seharusnya. Mira merasa dunia seakan runtuh di sekelilingnya. Selama ini ia merasa segala sesuatu berjalan dengan baik, dan kini kenyataan pahit itu datang begitu cepat, menghancurkan kepercayaannya terhadap Budi. Air mata mulai menggenang di matanya. Ia tidak bisa menahan rasa sakitnya, dan ia hanya bisa mengangguk perlahan, mencoba menerima kenyataan yang begitu sulit. Aku sangat mencintaimu, Mira. Tapi aku telah melakukan kesalahan besar.
tambah Budi, suaranya bergetar. Namun, Mira sudah tidak bisa lagi mendengarkan kata-kata itu. Hatinya sudah terlalu terluka untuk bisa menerima penjelasan yang tak lagi berarti. Mira menundukkan kepalanya, mencoba menahan tangis yang semakin sulit ia kendalikan. Kamu sudah membuat pilihanmu, Budi. Sekarang aku harus memilih bagaimana melanjutkan hidupku setelah semuanya ini, ujarnya pelan, suaranya hilang ditelan kesedihan. Mira berdiri tegak di depan Budi, bibirnya gemetar menahan amarah yang telah lama terpendam. Setiap kata yang keluar dari mulut suaminya hanya semakin memperburuk keadaan. Meskipun Budi memohon dan mengakui kesalahannya, Mira tidak bisa menahan rasa kecewa yang begitu dalam. Seperti dunia yang baru saja runtuh, seakan-akan semua yang ia bangun bersama Budi selama bertahun-tahun itu tiba-tiba hilang begitu saja. Budi, aku tidak tahu harus mulai dari mana, Mira berkata, suaranya tersekat oleh perasaan yang begitu berat. Aku sangat kecewa padamu. Ini bukan hanya soal kau berselingkuh. Ini tentang aku yang merasa terkhianati oleh orang yang seharusnya menjadi tempat aku bersandar. Aku mempercayaimu, Budi. Aku memberi hatiku sepenuhnya padamu, dan ini yang aku dapatkan. Mira menggenggam tangan kirinya, seakan mencoba untuk menahan agar tidak pecah lebih dalam. Perasaan marahnya mulai bergolak, dan air mata yang sejak tadi ditahannya mulai jatuh. Kau bahkan tak merasa cukup dengan semua yang sudah kita bangun bersama. Aku memberikan segalanya untuk keluarga ini. Aku menyangka hubungan kita, pernikahan kita, lebih dari sekedar rutinitas yang kita jalani setiap hari. Tapi ternyata aku salah, kan? Budi hanya bisa menunduk. Hatinya dipenuhi rasa bersalah yang begitu mendalam. Dia tahu apa yang Mira rasakan, dan itu menghancurkan dirinya. Namun, meskipun ia sangat ingin meminta maaf, ia juga merasa kebingungannya menghalanginya untuk berbicara dengan jujur. Hati Budi dipenuhi rasa bersalah, tapi ada bagian dari dirinya yang juga merasa terjebak. Ia ingin memperbaiki semuanya, tetapi rasanya tidak ada jalan keluar lagi. Maafkan aku, Mira. Aku tahu aku salah. Aku tidak tahu apa yang harus aku katakan lagi. Suara Budi terputus-putus, tubuhnya bergetar saat ia mencoba menatap Mira. Aku merasa kehilangan diriku sendiri. Aku terjebak dalam kebohongan-kebohongan yang aku buat. Aku tak tahu bagaimana bisa keluar dari ini semua. Mira menatap Budi dengan tatapan yang penuh luka. Kamu tidak tahu bagaimana keluar dari ini, Budi? Apa kamu juga tidak tahu kalau kamu sudah menghancurkan hati aku? Apa kamu tidak tahu bagaimana rasanya dipercaya dan kemudian dikhianati? Mira menggelengkan kepala, tak percaya dengan kata-kata yang keluar dari suaminya. Aku merasa seperti seorang bodoh yang terlalu lama bertahan pada sesuatu yang hanya ada di kepalaku. Bukan kenyataan. Budi ingin mengatakan sesuatu, tetapi kata-kata itu seakan macet di tenggorokannya. Apa yang bisa ia katakan setelah semua yang terjadi? Bagaimana ia bisa menjelaskan perasaannya? Ketika kenyataan sudah sangat jelas, ia sudah melukai wanita yang telah bersamanya selama bertahun-tahun, yang telah memberinya 2 anak yang ia cintai. Bagaimana mungkin ia bisa mengembalikan kepercayaan itu? Mira berdiri mematung sejenak, menatap Budi dengan penuh kekecewaan. Hatinya mulai dipenuhi keraguan yang begitu besar. Budi, ia memulai dengan suara yang begitu pelan, seolah kata-katanya berat untuk keluar. Apakah kamu pernah benar-benar mencintaiku? Apakah semuanya yang kita jalani selama ini hanya rutinitas? Sesuatu yang kamu anggap biasa saja? Atau akulah yang terlalu bodoh dan buta untuk menyadari bahwa mungkin aku hanya menjadi bagian dari hidupmu yang sudah tidak penting lagi? Mira menatap Budi dengan tatapan tajam, seolah ingin melihat ke dalam hati suaminya, mencari jawaban yang tidak pernah ia dengar sebelumnya. Apakah aku hanya bagian dari kenyamananmu? Apakah aku hanya menjadi wanita yang ada di hidupmu karena aku sudah ada, tanpa ada cinta lagi di sana? Mira menahan air mata yang semakin deras mengalir. Aku ingin tahu, Budi. Aku ingin tahu apakah semua yang kita jalani ini hanya sebuah kebohongan belaka. Budi terdiam, hatinya terasa hancur mendengar pertanyaan Mira yang penuh rasa sakit itu. Ia merasa terpojok, tidak tahu bagaimana menjawab pertanyaan yang begitu berat. Cinta? Cinta kepada Mira? Tentu saja, ia mencintai Mira. Tetapi bagaimana bisa ia menjelaskan kebingungannya yang begitu mendalam? Bagaimana ia bisa menjelaskan perasaannya yang terbagi antara cinta yang ia rasakan untuk istrinya dan godaan yang datang dari Lina? Budi menghela napas panjang. Mira, aku memang mencintaimu.
Tapi aku juga merasa tersesat dalam diriku sendiri. Aku merasa ada sesuatu yang hilang, dan ketika aku bertemu Lina, semuanya terasa berbeda. Aku tahu itu salah, dan aku menyesal. Aku sangat menyesal. Budi berhenti sejenak, merasakan rasa sesak yang begitu kuat di dadanya. Tapi, Mira, aku juga bingung. Aku tidak tahu bagaimana cara untuk mengatasi perasaan-perasaanku yang bercampur aduk ini. Mira merasakan keputusasaan dalam suara Budi. Ia tahu, ada rasa cinta yang masih ada dalam diri suaminya. Tetapi semua itu terasa hampa setelah apa yang telah terjadi. Aku tidak tahu apa yang kamu inginkan, Budi. Aku tidak tahu apa lagi yang harus aku percaya. Kamu sudah menghancurkan semuanya. Dan sekarang kamu meminta maaf? Itu tidak akan cukup, Mira berkata, suaranya penuh dengan kekecewaan yang mendalam. Aku tidak bisa hanya menerima penjelasan dan kata-kata itu begitu saja. Budi ingin mengulurkan tangan, mencoba meraih Mira, tapi Mira mundur, melangkah jauh darinya. Hatinya tidak lagi bisa dibujuk dengan kata-kata. Semua yang dia inginkan adalah kejujuran, dan sekarang dia merasa bahwa semua yang telah dibangun dalam pernikahan mereka sudah hancur. Budi merasakan ketakutan yang mendalam, menyadari bahwa mungkin dia sudah terlambat. Mira berdiri di depan Budi, matanya lelah, namun penuh dengan ketegasan yang sulit untuk dipahami oleh suaminya. Semua kata-kata yang telah keluar dari mulutnya sebelumnya terasa seperti beban yang menggerogoti hatinya. Namun keputusan harus tetap diambil. Budi, aku tidak tahu apa yang harus kita lakukan sekarang. Suara Mira terdengar tenang, meskipun hatinya bergejolak. Aku merasa sangat terluka, dan aku butuh waktu untuk menyembuhkan diriku. Aku butuh waktu untuk berpikir. Budi menatap Mira dengan penuh harap. Matanya masih penuh dengan penyesalan yang tulus. Ia ingin memohon agar Mira memberinya kesempatan kedua. Namun ia tahu bahwa saat ini bukan waktu yang tepat untuk memaksakan apapun. Mira, aku tidak tahu apa yang harus kukatakan lagi. Aku ingin kita kembali seperti dulu. Aku berjanji akan memperbaiki semuanya, katanya dengan suara penuh sesal, namun Mira menggelengkan kepala, perasaan cemas yang sudah lama mengendap kini mulai keluar. Budi, aku tidak bisa begitu saja melupakan semuanya. Aku perlu waktu untuk diriku sendiri. Untuk melihat apakah aku bisa memaafkanmu. Aku tidak bisa tinggal di sini bersama kamu saat hatiku masih hancur seperti ini. Mira berhenti sejenak, memandang Budi dengan tatapan penuh rasa sakit. Aku akan pulang ke rumah orang tuaku untuk sementara waktu. Aku butuh ruang untuk menenangkan pikiranku. Budi ingin menghalangi. Namun Mira sudah mengambil keputusan yang jelas. Dengan langkah pelan, Mira berjalan menuju pintu, melepaskan diri dari rumah yang telah lama mereka huni bersama. Dia tidak tahu berapa lama ia akan pergi, namun ia tahu bahwa perjalanannya kali ini bukan hanya untuk mencari ketenangan, tetapi juga untuk menemukan kembali dirinya yang sempat terlupakan dalam pernikahannya dengan Budi. Budi berdiri terpaku di sana, menatap Mira yang mulai menghilang di balik pintu. Rasa sesal yang mendalam mulai menguasai dirinya. Ia tahu bahwa ia telah kehilangan lebih dari sekedar kepercayaan istrinya. Ia telah kehilangan bagian dari dirinya yang selama ini ia anggap tak tergantikan. Namun, di saat yang sama, ia tahu bahwa ini adalah bagian dari konsekuensi dari pilihan-pilihannya. Semua yang ia lakukan membawa pada titik ini. Malam itu, Budi duduk sendirian di ruang tamu yang sunyi. Rumah itu terasa begitu sepi tanpa kehadiran Mira dan anak-anak. Setiap sudut rumah yang dulunya dipenuhi tawa dan kebahagiaan kini terasa hampa. Perasaan bersalah terus menghantuinya. Budi memikirkan semua yang telah terjadi, mulai dari saat pertama kali bertemu dengan Lina, hingga kebohongan-kebohongan kecil yang ia buat untuk menutupi perasaannya yang hilang. Setiap langkah yang diambilnya kini terasa seperti kesalahan besar. Lina? Ia hanya sebuah pelarian sementara dari kenyataan yang pahit. Namun ia sadar bahwa ia telah menghancurkan segalanya, terutama istrinya, Mira. Wanita yang telah memberikan hidup dan cinta sepenuh hati, yang selama ini selalu mendampinginya, bahkan saat ia merasa lelah atau terjatuh. Ia merasa sangat kecil di hadapan semua yang telah ia buat. Budi tahu bahwa ia harus membuat keputusan besar. Akankah ia terus mengejar keinginan sesaat dan mengabaikan keluarga yang telah lama ia bangun? Ataukah ia akan berjuang untuk memperbaiki hubungan dengan Mira, meski ia tahu bahwa itu akan membutuhkan waktu yang lama, dan bahkan mungkin tidak akan berhasil? Malam itu, Budi menulis beberapa catatan kecil di atas kertas,
mencoba untuk merangkai kata-kata yang mungkin bisa menjelaskan perasaannya, atau mungkin sebuah permintaan maaf yang bisa membuka jalan untuk memperbaiki segalanya. Namun, dia tahu bahwa kata-kata itu tidak akan cukup untuk menghapus apa yang telah terjadi. Budi berusaha untuk mencari jalan keluar. Namun dalam keheningan malam itu, ia menyadari bahwa jawabannya tidak akan datang begitu cepat. Ia harus menghadapi kenyataan bahwa keputusan terbesar yang ia buat sekarang adalah untuk kembali menata hidupnya. Dengan atau tanpa Mira di sisinya, Mira berada di rumah orang tuanya, jauh dari rumah yang pernah ia sebut rumah bersama Budi. Di sana, di tengah keramaian keluarga yang menyambutnya dengan hangat, ia merasa ada ketenangan yang mulai mengisi hatinya. Meski masih ada banyak pertanyaan yang belum terjawab, ia mencoba untuk menenangkan pikirannya. Waktu bersama orang tuanya memberinya kesempatan untuk melihat segala sesuatu dari perspektif yang berbeda. Ia merenung tentang masa depannya, tentang apakah hubungan ini masih bisa diperbaiki, atau apakah sudah waktunya untuk melepaskan semuanya. Mira tidak tahu apa yang akan terjadi. Ia hanya tahu bahwa ia tidak bisa membuat keputusan besar tentang masa depan hubungan mereka dalam keadaan seperti ini. Ia harus memberi ruang untuk dirinya sendiri, untuk benar-benar menyembuhkan luka hatinya sebelum memikirkan apakah ia bisa kembali kepada Budi. Sementara itu, Budi terus berusaha dengan cara yang sama. Ia berusaha untuk memperbaiki hidupnya. Namun tanpa Mira di sisi, semua usaha itu terasa lebih sulit. Ia tahu bahwa perasaan Mira tidak akan pulih dalam sekejap, dan ia juga menyadari bahwa ia harus menunjukkan dengan tindakan, bukan hanya kata-kata, bahwa ia layak untuk mendapatkan kepercayaan Mira kembali. Tapi dalam hatinya, ia juga merasa takut bahwa mungkin saat itu sudah terlambat. Cerita ini berakhir dengan dua orang yang terpisah, masing-masing berjuang dengan perasaan dan keputusan mereka sendiri. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Akankah Budi dan Mira dapat memperbaiki hubungan mereka? Ataukah perpisahan adalah jalan terbaik? Semua itu masih menjadi tanda tanya, meninggalkan ruang bagi pembaca untuk merenung dan membayangkan kemungkinan-kemungkinan yang akan datang. Apakah cinta mereka akan kembali menemukan jalannya? Ataukah luka ini terlalu dalam untuk disembuhkan? Kita hanya bisa menunggu, karena jalan yang mereka pilih masih terlalu kabur untuk bisa dipastikan.